Shimmering Confidence, I'm ready. Hai, semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabar semua teman-teman? Senang sekali pagi ini ya bisa ketemu lagi setelah hampir 1 bulan. Ya. Nah, pagi ini saya belum melanjutkan buku tentang Carmine Gallo yang sempat terputus teman-teman. Tapi sehari ini atau pagi ini saya bawa bukunya Jeff Keller ya. Buku ini menurut saya sudah pernah sebenarnya saya baca, sudah pernah sebenarnya saya sharingkan beberapa bagian di dalamnya. Tapi ketika saya membaca ulang dan juga merefleksikannya, sebenarnya kita menemukan satu titik inti bahwa ketika kita belajar tentang public speaking, bahwa ketika kita belajar tentang komunikasi, kita tidak hanya mempelajari mengenai satu ilmu, satu keilmuan, tapi mencakup banyak sekali hal-hal penting. Termasuk saya mendapatkan insight-nya dari Jeff Keller ini. Jadi, misalnya kalau kita berbicara tentang kesuksesan seseorang, kehebatan kita berkomunikasi dengan orang lain, itu sudah pasti harus diawali dengan kehebatan kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita berbicara mengenai menjadi seorang profesional public speaker, itu diperlukan banyak hal. Berbicara mengenai profesionalnya saja, itu ada 3 indikator teman-teman. 3 indikator, nanti kita hubungkan ke sini ya. Berbicara mengenai profesionalnya saja, itu ada 3 indikator. 3 indikator ini sering disebut sebagai kompetensi atau sebagai bagian penguat dari keprofesionalan kita. Yang pertama disebut dengan knowledge. Ya, yang pertama disebut dengan knowledge atau keilmuan atau pengetahuan. Kita punya pengetahuan, kita punya knowledge. Yang kedua disebut dengan skill. Kita punya keterampilan. Dan yang ketiga disebut dengan attitude. Nah, 3 bagian ini, attitude-nya itu terangkum di sini. Attitude is everything, kata Jeff Keller. Teman-teman, 3 bagian ini akan membuat kita menjadi seorang profesional public speaker atau profesional di bidang yang kita jalani sekarang. Karena ada banyak hal, profesi-profesi yang menuntut kita menjadi seseorang yang profesional. Ingat teman-teman, 3 ya. Knowledge, pengetahuan, skill, dan attitude. Nah, 3 bagian ini nggak bisa dipisahkan. Kalau seandainya kita punya pengetahuan atau knowledge, kita belajar mengenai public speaking, kita belajar mengenai teknik formulanya, kita cari buku referensinya banyak banget. Kita belajar semua buku public speaking, salah satunya ini nih yang tipis banget, yang keren banget. Atau buku-buku lain yang nih, kita belajar banyak, kita mengumpulkan banyak sekali tentang knowledge. Tapi kalau knowledge-nya itu kemudian kita tidak pernah latih, knowledge itu tidak akan berkembang kemudian menjadi sebuah skill. Banyak orang kemudian ngerasa kecewa, saya kalau sudah belajar banyak hal ya, saya ikut training, saya baca buku, tapi kok nggak ada perubahan pada diri saya ya? Karena kita tidak memindahkan level stepnya itu dari knowledge menuju ke skill. Padahal knowledge-nya ini, kalau kemudian kita coba, kita latih, itu akan menjadi sebuah skill. Atau ada orang-orang yang tidak pernah belajar. Dia nggak pernah belajar secara formal teman-teman. Dia nggak pernah ikut training. Dia nggak pernah baca buku. Tapi dia melihat. Dia melihat orang lain yang punya komunikasi bagus. Teknik berbicaranya bagus. Kemudian dia lihat, dia tiru, dia latih. Menjadi sebuah skill. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak mengetahui tentang keilmuannya gitu. Nah, ketika seseorang punya skill dan keilmuannya ada, itu akan menguatkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah knowledge dan skill ini. Kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan public speaking bagus, kita punya knowledge, kita punya skillnya bagus, dan itu harus dibungkus dengan attitude. Itu harus dibungkus dengan attitude. Ini yang membungkusnya dengan attitude. Attitude is everything. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat sederhana ya. Saya ketika bed rest hampir 3 minggu, saya merenung sambil istirahat, saya sambil baca beberapa buku-buku yang sudah lama tergeletak gitu. Kemudian saya menghubung-hubungkan bahwa oh iya ya, benar. Selama ini seringkali kita banyak belajar, kita banyak mengikuti training, tapi seberapa banyak yang kita kemudian latih itu menjadi sebuah skill ya. Ketika sudah kita latih menjadi sebuah skill, kita mendapatkan kesempatan untuk tampil, kita nggak ambil gitu. Kita nggak ambil, kenapa? Karena kita menganggap bahwa diri kita belum siap, saya nggak siap, ya belumlah, nanti aja gitu. Itu berhubungan dengan apa? Sikap kita, keputusan kita, dan itu adalah bagian dari attitude. Oke, sekarang kita masuk di bukunya Jeff Keller. Kalau kita berbicara mengenai attitude itu adalah tentang banyak hal ya. Berbicara mengenai mindset saja,
Mindset itu kan adalah segala sesuatu yang kemudian kita yakini dan itu akan men-setting pikiran kita. Karena ingat teman-teman, pikiran itu menjadi kunci. Apa yang kita pikirkan, ada konsep ya, bisa ingatkan lagi ya. Ada namanya konsep atau formula TEAR. T-E-A-R, air mata. TEAR, T-E-A-R, thinking, emotion, action, and result. Apa yang kita pikirkan, itu akan berpengaruh kepada emosi kita. Jadi teman-teman hati-hati, kalau teman-teman mau maju, mau tampil berbicara, kemudian terbesit, kayaknya saya nggak bisa deh. Ini gimana ya ini ya? Ini banyak orang-orang penting ya. Nanti kalau saya salah gimana? Itu pikiran. Begitu kita memikirkan hal itu, maka itu berpengaruh kepada emosi kita. Dan ingat teman-teman, begitu berpengaruh kepada emosi kita, itu akan berpengaruh kepada action kita. Berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Begitu berpengaruh kepada apa yang kita lakukan, dan itu berpengaruh kepada hasil. Itu hal yang sangat sederhana. Halo Coach Luis. Oke, terima kasih ya. Ini live perdana setelah sekian minggu belum bisa live lagi ya. Kita bahas bukunya ini. Kita sambil menghubungkan professional public speaker dengan attitude is everything ya. Jadi berbicara mengenai profesional tadi ada knowledge, ada skill, dan juga ada attitude. Nah, dalam buku ini sangat sederhana sebenarnya yang kemudian menjadi perenungan ya. Dia mengutamakan ada 3 poin utama. 3 poin utama yang dikatakan oleh Jeff Keller begini. Ketika kita mempelajari buku ini, 3 poin utama yang kita ingat. Yang pertama dikatakan adalah sukses itu berawal dari pikiran. Kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Yes, benar. Kesuksesan di bidang apapun, termasuk ketika kita bicara mengenai saya mau sukses dong. Ketika saya presentasi, ketika saya tampil berbicara di hadapan klien, saya mau sukses, maka sukses itu diawali dari pikiran. Maka saya katakan bahwa ketika kita mau sukses berkomunikasi dengan orang lain, kita harus sukses terlebih dahulu berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Begitu kita berkomunikasi kepada diri kita sendiri dengan apa? Dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita. Nah, yang kedua dikatakan, setelah kita memahami konsep sukses berawal dari pikiran, kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Yang kedua dikatakan oleh Jack Keller itu adalah kita menjaga kata-kata. Wah, ini dalam banget menurut saya ya. Kita menjaga kata-kata. Kata-kata itu berpengaruh kepada banyak hal. Nah, Jeff Keller mengatakan ucapan itu menentukan kepribadian kita. Saya jadi teringat dengan sebuah nasihat yang mengatakan di dunia ini, dalam kehidupan profesional kita, kenapa kita harus mempelajari kemampuan komunikasi? Because when we open our mouth, we tell the world who we are. Ketika kita membuka mulut kita untuk berbicara, kita memberitahu dunia tentang siapa kita. Dari apa? Dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Wah, itu dalam banget menurut saya. Dalam banget. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Jeff Keller adalah lingkungan terdekat itu menentukan cara pandang kita. Benar. Saya dulu pernah punya satu klien yang itu sudah bolak-balik. Sudah bolak-balik kemudian ikut training, berlatih, tapi kemudian gak pernah berhasil. Apa yang terjadi? Dia mengikuti training banyak sekali. Begitu dia selesai mengikuti training, dia kembali kepada lingkungannya. Dia kembali kepada lingkungan sekitarnya dan teman-temannya dia. Teman-temannya dia mengatakan apa? Teman-temannya dia mengatakan begini, kamu ini ikut training, terus udahlah. Kamu itu memang benar, kamu itu udah gak bakat, gak usah maksakan diri. Itu dikatakan oleh temannya secara berulang-ulang dan banyak temannya mengatakan seperti itu, lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia memikirkan bahwa jangan-jangan saya benar-benar gak bakat ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Dan ketika di pertemuan setelah hampir beberapa tahun saya nggak ketemu, saya ngobrol lagi, saya diskusi lagi dengan klien dan sahabat saya itu. Kemudian saya kata begini, jangan-jangan lingkungan. Coba deh bro, kamu masuk lingkungan yang bisa memberimu support, bisa memberimu hal-hal yang positif. Akhirnya dia coba, dia belajar lagi tentang effective communication, dia belajar lagi tentang public speaking, dia belajar lagi tentang teknik presentasi. Kemudian sebelum dia menerapkan, dia sudah punya lingkungan yang positif. Dia mengatakan begini, bro kamu tuh hebat ya, kamu itu seorang pembelajar yang sejati, kamu ikut training banyak sekali dan saya yakin kalau hari ini kamu gagal, itu tidak akan selamanya kamu gagal.
Kamu punya potensi bagus, kamu hanya perlu mengulang dan kemudian membuktikan itu bisa terjadi dengan baik. Akhirnya apa? Dia semangat. Begitu dia melakukan kesalahan, dievaluasi. Wah, evaluasi. Dengan evaluasinya apa? Dia sudah belajar banyak hal, dia sudah banyak ikut training. Akhirnya dia evaluasi dengan teknik training tadi. Kenapa saya salah? Kenapa saya nggak berhasil di sini? Bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kemudian dia latih lagi ulang. Akhirnya apa? Jadi sahabat saya dan klien saya yang tadinya gagal terus itu akhirnya apa? Sukses. Dan ini membuktikan bahwa bagian ketiga, lingkungan terdekat menentukan cara pandang kita. Cara pandang kita. Dan ini ada terakhir ya. Terakhir, Jeff Keller dengan singkat mengatakan begini. Sebenarnya tips mencapai kesuksesan dalam bidang apapun termasuk dalam bidang komunikasi, pertama dikatakan adalah percaya pada diri sendiri. Yes. Kalau kita nggak percaya kepada diri kita sendiri, jangan berharap orang lain akan percaya kepada kita. Kita aja nggak percaya dengan apa yang kita mau sampaikan, bagaimana orang lain akan percaya kepada kita. Itu yang pertama. Kedua dikatakan, memfokuskan pikiran pada hal-hal positif. Ingat teman-teman tadi ya, TEAR. Thinking, Emotion, Action, and Result. Apa yang kita pikirkan, itu akan berpengaruh kepada emosi kita. Bagaimana emosi kita, itu akan berpengaruh kepada action atau tindakan kita. Dan tindakan kita akan berpengaruh kepada hasil. Yes. Itu yang kedua. Yang ketiga, ubah pikiran negatif sebab kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ini sudah diulang-ulang oleh Jeff Keller. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. We become what we think about. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau hari ini saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak bisa. Ya udah nggak bisa gitu. Kalau hari ini saya berpikir bahwa banyak peluang sepertinya. Kalau gagal, ya saya coba lagi. Ya itu yang akan terjadi gitu. Itu menarik. Sebagai bahan perenungan ya. Kemudian yang keempat dikatakan evaluasi setiap kesulitan, kesalahan dan kekalahan. Ini yang penting. Saya sering menyingkat ini dengan nama 3F. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sudah mempelajari, kita sudah mempersiapkan diri, maka kita lakukan itu dengan fokus. Begitu kita fokus, kita melakukan kesalahan nggak apa-apa, karena kita akan kembali kepada yang namanya feedback. Kita evaluasi. Makanya dikatakan sini begini ya. Evaluasi setiap kesulitan, kemudian kesalahan dan kekalahan. Ketika kita sudah melakukan evaluasi, feedbacknya dapat, maka selanjutnya harus fix it. Kita perbaiki. Yes, itu yang keempat. Yang kelima, ada 6. Tidak ada salahnya merasa takut. Tapi yang paling penting bertindaklah, jangan pernah mundur. Kebanyakan orang takut ya udah dia menghindar. Dia takut berbicara, dia takut presentasi, akhirnya dia menghindar agar dia nggak presentasi. Dia mendapatkan kesempatan bagus untuk fit and proper test, dia nggak berani, dia nggak sanggup, dia menghindar, dia lari. Makanya ini dikatakan adalah fear itu tergantung dari kita. Face everything and rise, atau satu lagi apa ya? Face everything and rise, kita hadapi dan kemudian kita menaik tingkat, atau malah sebaliknya. Forget, disebut fear juga ya. Saya lupa. Ada 2 pilihannya itu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai fear, sebenarnya begini. Apakah kita akan mengambil itu sebagai sebuah keputusan, kita berani menghadapi itu dan kemudian kita naik tingkat, atau sebaliknya, kita menghindari itu, ya udah, kesempatan itu akan hilang, begitu saja. Dan yang terakhir dikatakan oleh Jeff Keller adalah perluas jaringan. Wah, ini networking ya buat teman-teman yang memperluas jaringan. Nah, ini adalah inti dari Attitude is Everything. Sebenarnya banyak banget kisah-kisah yang bagus di sini. Terutama misalnya ketika bicara mengenai ketakutan, kita diajak untuk belajar tentang memahami konsep zona nyaman. Bisa keluar dari zona nyaman, kemudian kita memperluas secara keseluruhan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya nanti akan melanjutkan lagi untuk live IG kita. Ini start awal untuk Attitude is Everything. Dan nanti kita lanjutkan yang bukunya Carmine Gallo yang sempat tertunda. Buku Carmine Gallo itu sebenarnya adalah salah satu buku favorit saya. Carmine Gallo itu punya banyak pemikiran yang bagus banget tentang komunikasi. Dan dia itu banyak mencetuskan ide dan formula-formula yang bagus yang bisa kita terapkan untuk banyak orang. Saya juga lagi baca buku singkatnya ini ya, Essential Manager untuk Presenting. Ini bagus juga, bagus banget. Dan ada beberapa buku-buku lain yang kemudian masih saya baca-baca juga.
Oke, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Coach Luis, terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan live IG perdana setelah 3 minggu libur. Kita ketemu lagi dalam live IG selanjutnya. Saya Madi Kertayasa pamit. Sweet Power and Confidence, I'm ready. Sampai jumpa. Bye-bye.